Akal yang cerewet. Kecuali kau nekat dan sedikit sarap, jangan pernah kau bermimpi jadi penulis. Sebab pekerjaan sebagai penulis sangatlah unmantuable, tidak layak diambil mantu. Kecuali kau nekat dan sedikit sarap, jangan pernah kau bermimpi jadi penulis. Bukan soal keruwetan kerja otak atau penghasilannya yang tidak menentu dan unmantuable. Hanya saja, kegelisahan yang berkelindan dan berjubel mengitari seluruh rongga isi kepalamu, serta menabrak-nabrak dinding kesadaran itulah yang berpotensi menelanmu bulat-bulat dalam diam dan sepi. Kau akan maha terganggu setengah mampus. Problem kirse yang orang-orang sebut ide, konsep, mata ilham, inspirasi, bisikan Kang Jibril yang belum pensiun itu atau whatever you name it, sering tiba-tiba mangkring di ubun-ubunku dan bertanya. Tidak, lebih tepatnya ia menggugat. Apakah hanya karena lukisan A dibuat oleh seorang tukang becak, lantas itu tidak disebut sebagai karya seni? Atau hanya karena puisi S dan prosa U itu ditulis oleh seorang penjual gorengan dan tukang sol sepatu, maka kedua kreasi itu tak layak dipandang sebagai suatu karya sastra? Tetap saja, jawaban tidak akan pernah benar-benar menjadi jawaban jika kau terlalu bernafsu untuk memberi jawaban. Atau, kalau mau sedikit bonek, boleh kau membeo respon Kanjeng Rasul pada Jibril suatu kali. Yang ditanya tidaklah lebih tahu dari yang bertanya. Waduh, Kanpong, muncul soal baru. Siapakah gerangan yang bertanya? Apakah aku? Akankah tidak beresiko dan terlalu sembrono jika aku mengklaim bahwa bersitan pertanyaan itu adalah benar-benar pertanyaanku? Tidakkah segala sangkan-paran selalu bermuara pada yang sejati, meski bisa melalui pintu, corong, terminal, lubang paralon, atau perantara apa saja? Lantas, apakah yang sejati itu yang menanyakannya sehingga akan baru relevan kalimat tersebut bahwa yang bertanya memang jelas lebih tahu, bahkan maha lebih tahu ketimbang yang ditanya? Nah kan, tahu urusannya. Itu masih belum seberapa menggelisahkan, Pong. Kontributor insomniaku jelas bukan sambat sebarang sambat. Kecamuk mulut-mulut di gubuk pikiranku selalu berisik, berdenging bagai lebah di musim kawin. Suatu malam tertentu bahkan bisa melebihi cerewetnya tongeret di hutan. Kualitas di jumlah kuantitas kemampuan gibah emak-emak di bakul sayur pun jelas lewat. Kalah berisik. Betapa tidak. Wong saban hari penduduk gubuk pikiranku tidak ada yang berhenti bicara. Memang otak sebagai organ fisik dan akal pikiran sebagai organ rohaninya adalah makhluk yang paling kreatif produktif dalam melakukan problematisasi. Namun pada saat yang sama, sangat jijris, bin druwes, binti ngecemes alnya coti. Sungguh anugerah Allah yang luar biasa mengagumkan, sekaligus merepotkan, mirip tai, menyuburkan sekaligus meresahkan. Dan tentang keterbisingan itu, ketika kau menjerumuskan diri ke dimensi penulisan, akan datang suatu masa di mana kau terjangkit sindrom peneliti komparatif yang berisik dan amatiran. Masih karbitan tapi dengan nyala semangat menggebu-gebu memperbandingkan diri dengan penulis pendahulu yang dikaguminya, beserta komparasi karya mereka. Hal yang masyghul dan anehnya kini sedang melandaku. Jika jantanku akui dengan jujur, hal itu tidak sekali dua menimpaku. Sudah beratus-ratus kali, bahkan nyaris di setiap persentuhanku dengan buku-buku. Aku sempat membandingkan puisi karya sekali Mbah Nun, M.H. Ainun Najib, dengan puisi seorang pemuda bau kencur yang menyamar sebagai Matno Wanakuncoro. Puisi M.H. berjudul Engkau Baru Saja Pergi bertiti mangsa 1970, artinya beliau masih 17 tahun. Itu kubandingkan dengan karyaku di usia yang sama, yang kujuduli Kesan Tak Berpesan. Lalu karya Akan Kemanakah Angin di usia Mbah Nun yang ke-20, yang telah masyhur dimusikalisasi oleh Ari dan Reda dengan tulisan karyaku
berjudul Layu Puisiku di umur yang sama. Hasilnya menggiriskan. Puisi-puisiku hambar, tak ada getaran. Ia terlahir hanya dari kepala, tidak datang dari dasar perasaan yang menggelegak atau menggeriap sunyi. Spekulasiku, mungkin karena hidupku masih berkecukupan, aku kurang merasuki lorong-lorong sepi di pojokan sana, kurang melebur bersama ketercekikan batin dan gerigi nasib orang-orang kecil. Aku butuh penderitaan lebih, hanya agar dapat merekuk tetes suara itu, hanya demi menjangkau gerak hati dan getaran itu. Ya, hanya untuk menyelami keterasingan dan keterkucilan. Rasa kepercayaan diriku remuk. Meski bila aku sebut ambyar, terkesan sedikit berlebihan. Bagaimana aku membenahi semangat menulis setelah terjangkit sindrom berdebah itu? Aku butuh tiupan mesra, aku butuh tiupan angin, aku butuh tiupan semilir yang sejuk. Maka ku baca kembali sajak-sajak yang kutulis di usia 20 tahun. Ketemu yang berjudul Jika Denganmu. Dan barangkali hanya satu ini yang agak bisa sedikit kubanggakan. Minimal tidak misin-misini, karena memang kurasakan ada getar dari sudut hati. Setidaknya mengetahui itu telah mampu meredakan sakit minderku. Dari yang tadinya aku malas menulis lagi, sekarang kembali terisi semangat untuk bodo amat dan tetap berkarya semampus-mampusnya. Ku ingat analogi simpel dari Mbah Nun juga, bahwa kalau pohon mangga ya begitu itu, pohon kelapa ya begitu itu. Jangan bandingkan pohon kelapa dengan pohon mangga. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih baik. Masing-masing punya kode DNA, lau mahfud sendiri-sendiri dan fadilah metagenetik dari Allah yang harus disyukuri. Apalagi kalau soal tulis-menulis, jika sudah dihadapkan kepada pembaca, toh ujung-ujungnya juga terpatok pada urusan selera. Ada orang suka rujak, ada orang yang suka bakso. Alangkah akan harmonisnya hidup jika para penyuka bakso tidak mendiskreditkan dan tidak membuli para penyuka rujak, dan sebaliknya. Begitupun dalam urusan bacaan. Akan tidak jadi masalah apabila fans tulisan esai bebas tidak meremehkan para penggemar novel pop. Syukurnya, usai berkelit sana-sini agar kestabilan menulisku tetap prima, di tengah atmosfer psikologis yang masih remang redup, ada pesan masuk dari temanku di Jogja. Ia bilang padaku, "Cak, permasalahan orang menulis itu bukan mencari ide atau mencari cara menulis yang baik dan sebagainya. Semua seminar dan workshop menulis itu omong kosong kalau topiknya itu melulu. Persoalan menulis yang paling berat adalah putus asa setelah melihat tulisannya sendiri, menemukan karyanya sendiri tidak sempurna dan sampai membuatnya ingin bunuh diri." Sampai bait itu, aku sontak teringat Ernest Hemingway yang menembak kepalanya sendiri dengan senapan karena merasa frustasi dan tak puas dengan hasil tulisannya saat itu. Itu terjadi setelah ia menerima penghargaan Nobel untuk kesusastraan. Seorang peraih Nobel bunuh diri. Kemudian kulanjutkan membaca pesan. "Siji meneh, Cak. Nek aku oleh ngekei pendapat. Aku ancen orang ngerti sampean anake sapa, bapakne sampean kerja apa. Penulis iki memang tidak bisa diterima di sisi kehidupan mainstream normal masyarakat. Dadi kuwi wis ditanyakan Rilke dhisik. Untuk apa dirimu menulis?" Rilke sudah pernah bertanya. Nah, kalau engkau sudah ketemu jawaban itu, maka Cak, nek sampean mulai mandek nulis, engkau lah nulis neh. Yang penting nulis terus, Cak. Pacet, Kembang Sore, Mojokerto, 1 Juni 2020. Karya Matno Wanakuncoro.